Ulama bilang gini, tidak ada satupun manusia yang lepas daripada sifat syirik. Tidak ada satupun, kecuali Nabi Muhammad tentunya ya. Karena even kita juga sama, cuma kita nggak syirik yang besar aja mas. Tapi kadang-kadang ya, contoh, kita pergi ke dokter, kita minum obat karena merasa obat itu nyembuhin kita, itu bagian daripada syirik. Iya sih, karena harusnya kan Allah ya. Allah, tapi kita kan enggak kan? Ini mahal nih obatnya, aku udah berobat sama dokter yang mahal nih, kayaknya di dokternya bagus nih. Nah itu kadang-kadang ada syirik kecil seperti itu. Atau kita nggak yakin bahwasanya Allah jamin rezeki kita. Itu syirik kecil tuh. Itu lebih masuk akal. Kalau yang pertama ke dokter kan, saya nangkapnya itu adalah bagian dari usaha kita kan. Betul. Iya. Dan itu sebenarnya bisa aja. Artinya kalau kita senantiasa menjaga koneksi kita, ini yang nyembuhin Allah kok, tapi sebagai usaha tetap aku cari yang terbaik dong. Nah itu tetap gak syirik. Tapi maksudku adalah bagaimana sulitnya syirik itu. Seperti kata Rasulullah, seperti kayak riya itu kan termasuk syirik juga ya. Nah seperti kayak di malam hari di batu hitam ada semut hitam, nggak kelihatan. Kan? Barely nggak kelihatan gitu kan ya. Nah makanya terus kemudian dalam hal syirik ini sebenarnya semua pasti berbuat syirik, karena setiap dosa pasti ada syiriknya. Yeah. Contoh misalnya kayak semua orang di sini misalnya ada banyak hal yang melakukan hal-hal yang buruk, misalnya nonton film porno kah, atau misalnya apakah, itu semua syirik loh sebenarnya. Kita merasa Allah sudah larang kita masih lakuin. Karena kita merasa kita lebih ngerti atau kita lebih tahu. Atau misalnya sesederhana misalnya kayak kita berbuat maksiat, misalnya bohong. Itu juga ada syiriknya tuh. Karena kita tahu Allah dekat, Allah Maha mengawasi, tapi kita masih maksiat kan. Nanti kita merasa bahwasanya ada lebih kekuatan yang lebih kita cari. Atau sekedar kayak kita mau beribadah nih, tapi kita khawatir nih misalnya. Itu syirik juga. Iya. Tapi untungnya masih syirik kecil. Tapi itulah kenapa saya bikin episode ini, karena saya khawatir saya memang banyak syiriknya. Tiap orang syirik sih kayaknya mas. Tapi yang penting jangan syirik besar aja. Iya. Nanti kita ngomongin soal konsekuensi syirik besar, syirik kecil ya. Okay. Tapi sekarang saya jadi ini jadi inget Ustadz Wimar jatuhnya. Oh yang itu ya, dia bilang itu ya. Dilahirkan untuk jadi stand up comedian karena. Seperti yang Ustaz bisa bayangkan, stand up itu kan memang tidak mudah ya, susah lah untuk jadi stand up comedian. Dan ada orang yang mempercayakan saya untuk menghibur. Betul. Sebenarnya kalau berbasis dari omongan kita tadi, itu syirik sedikit syirik itu. Oke. Iya kan, ada sedikit syirik. Setidaknya gini, kalau ada orang bilang, gue bakal nonton Panji karena gue percaya Panji akan bikin gue happy. Iya. Itu tuh kayak terdengar syirik, kecuali saya sendiri bilang, enggak, yang bikin gue bisa bikin lo ketawa, itu dari Allah. Itu betul. Tapi tidak sepenuhnya salah. Karena gini, sama kayak ke dokter tadi kan ya. Pernah ada ulama ya, bilang gini, siapapun yang percaya bahwasanya hujan itu turun dari langit karena ada penguapan, kondensasi, dan segala macam, itu syirik. Aku bilang nggak bisa dipukul rata juga sih. Itu sama kayak aku bilang tadi. Siapapun yang percaya bahwasanya dokter memberikan kesembuhan itu syirik. Nggak bisa gitu juga sih. Karena gini, yang penting kan koneksi kita bahwasanya ini adalah wasilah aja. Panji cuma perantara, dokter cuma perantara. Kesembuhan ya udah pasti dari Allah. Tapi tidak mengecilkan aku untuk berbuat yang terbaik. Itu kita udah bahas di takdir kan ya. Bahwasanya ketika kita tawakal pada Allah, ketika kita yakin bahwa sama Allah, kita akan berusaha yang terbaik. Jadi nggak mungkin ada orang tawakal tapi berusahanya cuma minimal. Itu nggak mungkin. Jadi kalau ada orang tawakal nih, aku yakin Allah nyembuhin aku. Ya udah, nggak usah pergi ke dokter. Nggak mungkin. Aku yakin Allah pasti nyembuhin aku, maka aku ke dokter. Kan gitu kan ya. Nah, selama koneksi itu masih ada. Artinya di titik itu sama kayak guyonannya Fuad yang diupload barusan, yang diupload kemarin sama Comika. Guyonan Fuad kan gini. Panji berkata, komika hidup dari karya. Kata siapa? Dalilnya dia disampaikan lagi kaifa takfuruna billah, bagaimana kamu terus kafir pada Allah. Padahal Anda dihidupkan Allah, dimatiin Allah, dan dihidupkan kembali oleh Allah. Bukan karya yang hidupin lu, Allah yang hidupin lu. Tapi lucu-lucuan kan. Betul. Nah itu juga sama menurutku sih, mungkin ketika Wimar mau bahas, dia mau mengarahkan ke situ. Tapi orang-orang yang mungkin mendengarkan nanti akan berbahaya. Kenapa? Karena tadi pikiran orang adalah, oh ternyata kalau ada orang bisa, memang aku kayaknya born to misalnya became a comedian misalnya, itu jadi salah. Orang ada filmnya Born to Cook, lahir untuk memasak gitu kan ya. Nah deh, perlu gini saya contoh ya, kayak aku bilang ya, aku berkali-kali bilang sama anak-anak yang ngaji, aku bilang gini, kenapa ya, aku ini adalah orang yang mungkin ya di antara top 10 ustadz di Indonesia misalnya ya,
Itu aku satu-satunya nggak punya gelar LC tuh. Gak punya? Gelar LC. Nggak ada pendidikan formal agama. Oh. Ya kan, artinya yang dianggap, walaupun aku bilang aku sih bukan ustadz sih, aku motivator aja lah gitu kan ya. Jadi coach gitu kan. Jadi misalnya kalau aku bilang gini, ketika kita lihat 10 orang yang top ustadz di Indonesia misalnya, aku adalah satu-satunya misalnya yang nggak punya LC. Aku bilang sama anak-anak, jangan-jangan ini memang kenapa Allah nyiptain aku masuk Islamnya belakangan. Karena kalau aku mempelajari disiplin yang mereka pelajari, mungkin aku nggak akan jadi kayak gini. Karena aku akan, ya mungkin karena aku bandel, aku bully orang, aku pacaran, aku segala macam, aku jadi bisa ngerti dan relate kenapa orang-orang melakukan itu gitu maksudnya. Nah sedangkan yang sudah terlanjur baik ini nggak punya kesempatan untuk yang ini. Nah artinya aku berpikir, jangan-jangan tuh ini aku diciptakan. Iya. Nah itu juga sama sih sebenarnya. Iya.